Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jarwi Moskoco. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Eh, Mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa di program studi Sarjana Terapan Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, hari ini kita masuk ke materi pertama terkait pengertian dan fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Nah, apa itu manajemen sumber daya manusia? Sebelumnya kita akan masuk ke sebuah istilah yang sangat populer dikenal di dunia manajemen sumber daya manusia adalah the right man on the right place. Jadi penempatan orang di dalam posisi yang sesuai. Nah, ini menjadi pondasi dasar di dalam mempelajari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Nah, misalnya kalian dapat mengkaji hal-hal seperti ini. Penempatan sarjana logistik sebagai warehouse supervisor sudahkah tepat? Atau penempatan dokter sebagai kepala rumah sakit? Atau penempatan sarjana pendidikan sebagai kasir bank? Ataukah itu sudah tepat? Atau penempatan ABRI pada jabatan keamanan? Penempatan sarjana pertanian sebagai marketing bank, kemudian penempatan lulusan ilmu pemerintahan atau IBDN sebagai camat, apakah itu sudah tepat? Sampai dengan penempatan sarjana logistik sebagai staf pengadaan barang dan jasa, apakah itu menurut kalian sudah tepat atau belum? Nah, banyak istilah yang dipakai untuk menyebut manajemen sumber daya manusia atau MSDM ini, seperti manajemen kepegawaian, manajemen personalia, manajemen sumber daya insani, sampai dengan manajemen tenaga kerja. Persamaan manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia ialah keduanya merupakan bidang ilmu yang mengatur unsur manusia dalam suatu organisasi agar mendukung terwujudnya tujuan organisasi secara keseluruhan atau holistik. Adapun perbedaan antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen personalia antara lain yang pertama adalah terkait manajemen sumber daya manusia dikaji secara makro, sedangkan manajemen personalia dikaji secara mikro. Kedua, perbedaannya ialah manajemen sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah aset perusahaan yang harus dipelihara dengan baik, sedangkan manajemen personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara produktif. Dan yang ketiga, manajemen sumber daya manusia pendekatannya secara modern, sedangkan manajemen personalia pendekatannya secara klasik. Nah, saat kita belajar terkait manajemen sumber daya manusia ini, kita akan belajar manajemen sumber daya manusia di sektor logistik. Nah, bagaimana sektor-sektor logistik ini menerapkan manajemen sumber daya manusia dengan baik di dalam menempatkan karyawan-karyawannya atau sumber daya manusia di dalamnya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Apakah tepat sebagai warehouse supervisor, ataukah tepat sebagai warehouse operator, ataukah mereka tepat sebagai logistik administrative officer, dan lain sebagainya, yang nantinya akan kita kaji di mata kuliah ini. Nah, administrasi kepegawaian menurut Mukijat merupakan keseluruhan urusan yang berhubungan dengan sumber daya dalam organisasi, sumber daya manusia di dalam organisasi. Kemudian segenap proses penggunaan tenaga manusia sejak penerimaan hingga pemberhentian. Kemudian segenap aktivitas yang berhubungan dengan masalah penggunaan tenaga kerja di dalam suatu usaha kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dan administrasi yang berhubungan dengan segala persoalan kepegawaian. Aktivitas-aktivitas mengikuti perkembangan tugas organisasi dan menyesuaikan tenaga kerja organisasi itu secara seimbang. Nah, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian untuk mencapai sasaran yang ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain. Kemudian sumber daya manusia ini merupakan kekuatan dari untuk berkarya manusia yang masih tersimpan dalam dirinya untuk perlu digali, kemudian dibina, serta dikembangkan untuk memanfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan hidup manusia. Manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan proses memanfaatkan sumber daya manusia. Terkait hal ini berarti di sektor logistiknya secara efektif dan efisien melalui kegiatan perencanaan, penggeraan, dan pengendalian semua nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk mencapai tujuan. Nah, manajemen sumber daya manusia ini ialah serangkaian strategi, dan di sini kita berbicara tentang strateginya terkait proses, terkait aktivitas yang didesain untuk dapat menunjang tujuan organisasi dengan cara mengintegrasikan kebutuhan perusahaan dan individu. Nah,
Adapun MSDM ini, manajemen sumber daya manusia ini dapat dikaji beberapa paradigma. Yang pertama, manusia memerlukan organisasi dan sebaliknya organisasi memerlukan manusia. Jadi ada feedbacknya sebagai motor penggerak agar organisasi dapat berfungsi mencapai tujuan. Kemudian kondisi psikologis seorang karyawan dapat melaksanakan pekerjaan bersifat abstrak dan tidak jelas batasannya, sehingga pimpinan berkewajiban untuk menggali, menyalurkan, membina, dan mengembangkan potensi yang dimiliki karyawan dalam rangka peningkatan produktivitas. Dan di sini kita berbicara masalah produktivitas, utamanya produktivitas dari manajemen sumber daya manusia di sektor logistik. Kemudian sumber daya finansial perlu disediakan dan dipergunakan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan mengelola sumber daya manusia dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor logistik ini. Kemudian memperlakukan karyawan secara manusiawi untuk mendorong partisipasi dalam pencapaian tujuan perusahaan. Perlakukan secara manusiawi ini juga berarti bahwa karyawan harus dihormati, dihargai, dan diperlakukan sesuai dengan hak asasi manusia, sehingga akan berkembang perasaan ikut memiliki, perasaan ikut bertanggung jawab, dan kemauan untuk bekerja sama demi kemajuan organisasi. Adapun di dalam sumber daya manusia itu meliputi hal-hal mulai dari penilaian pegawai, pemensiunan, perekrutan, dan lain sebagainya. Sangat kompleks sekali. Nah, demikian yang dapat kita pelajari di hari ini. Kita akhiri dengan quotes dari Imam Syafi'i bahwa ilmu bukan untuk dihafal tapi yang memberikan manfaat. Saya Juan Dumo Sukoco, sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.